Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam alladzi la nabiyya wa la rasula ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kiranya pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara belajar. Ya. Dan juga kesehatan yang Allah berikan kepada kita tentu di tengah pandemi ini ya. Kita melihat kesehatan itu harganya mahal sekali. Bagaimana kita setiap hari mendengar ya, keluarga kita barangkali, tetangga kita telah Allah panggil ya. Dan tetapi Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk belajar dan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini harus kita syukuri bersama ya. Salawat beriring salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan alam Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ibu Marina yang Bapak yang saya hormati, Ibu Nenden yang saya hormati, juga Ibu dosen yang saya hormati, dan juga anak-anak ya kelas 8D dan 8E yang Bapak banggakan. Ya. Alhamdulillah pada pagi ini kita bertemu. Perkenalkan, nama Bapak Fadli Maulana. Hari ini insya Allah kita akan sama-sama belajar tentang pendidikan agama Islam, tentang tawadu, hemah, dan sederhana. Tapi sebelum masuk ke pendidikan agama Islam, materi pelajaran pendidikan agama Islam, ya, Bapak ingin sedikit menyampaikan motivasi bagi kita tentang bersyukur. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita ataupun ananda sekalian itu disekolahkan di SMP Al-Falah. Ya, SMP Al-Falah sebagaimana kita tahu, SMP Al-Falah mengajarkan tentang fikih, mengajarkan tentang BTAI, baca Al-Qur'an, dan juga mengajarkan tentang PAI, pendidikan agama Islam. Kenapa sih Pak kita harus bersyukur? Ada yang tahu? Fitria, coba Fitria, kenapa kita harus bersyukur sekolah di Al-Falah? Fitria Mutahharoh. Halo, ada Kak Fitria? Atau ini? Ya, kenapa harus bersyukur sekolah di Al-Falah? Karena masih diberikan kesempatan untuk belajar, Pak. Alhamdulillah. Iya, itu salah satunya. Tapi yang paling penting, nih, ini pesan ya. Pesan yang Allah sampaikan melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kata Rasulullah, man yuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin. Ya, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan kepada seorang hamba, niscaya yang pertama kali Allah berikan adalah pemahaman tentang agama Islam. Tuh lihat, kebaikan yang Allah berikan pertama kali kepada seorang hamba yang Allah ingin berikan kebaikan, itu apa? Itu pemahaman tentang agama. Bukan tentang harta, bukan dikasih HP baru sama orang tua, bukan dikasih uang jajan yang banyak, bukan. Ya, Trian, bukan itu yang Allah berikan untuk kebaikan bagi seorang muslim. Tetapi kebaikan yang Allah berikan pertama kali tandanya adalah diberikan pemahaman tentang agama Islam. Maka kita bersyukur sekolah di Al-Falah, anak-anak diajarkan tentang pendidikan agama Islam. Oke. Sekarang kita masuk nih ke materi tawadu, hemat, dan sederhana. Ya. Sebelumnya kita sudah belajar ya tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Nah, kita mengulang sedikit aja. Sedikit ya. Bapak mau tanya beriman kepada kitab Allah yang 4 ini ya. Kemarin kan kita udah belajar ya. Kakak Dinda Mei Salma
Iya. Kitab-kitab Allah itu yang kemarin yang 4 itu apa aja? Zabur, Al-Quran, Al-Quran, Injil, Injil, Taurat, satu lagi. sama Injil. Ya, kita lanjut lagi ya, yuk. Bapak udah kirim juga ya ke GCR ini materinya. Sekarang kita sama-sama. Ya, yang sunah al-arji hauna wa idaho sabahum kotobahum jahilu nakolu sama. Oke, terima kasih Kak Dimas. Sekarang Kak Kaila, tolong bacakan artinya Kak Kaila. Apa sih artinya surat Al-Furqan ini? Halo, ada Kak Kaila? Kaila? Kahana deh. Kahana. Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Iya, terima kasih Kak Hana. Artinya, dan hamba-hamba Tuhan itu Allah ya, Tuhan yang Maha Pengasih, itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati. Dan apabila ada orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka berkata qulu salama. Mereka mengucapkan salam, keselamatan. Nih lihat ya cara ngertiinnya nih. Lihat, oke, adik-adik. Jadi orang-orang nih yang rendah hati, orang-orang yang rendah hati itu kalau berjalan di bumi Allah, nih di muka bumi itu dengan rendah hati. Dan ketika ada orang-orang, misalkan contoh kita, Dimas, Rasfa, Hana, atau Kaila udah rendah hati, ada teman kita mengolok-olok, ngejek-ngejek, ya, ada yang merunduk, ada yang ngejek-ngejek, kita ngucapinnya apa? Oh, salam, keselamatanlah buat kamu. Nah, itu lihat, saking rendah hatinya, ketika diri kita yang dihina, kita berkata kepada orang-orang yang mengejek kita, ya semoga Allah memberikan keselamatan buat kalian. Tapi tidak mengejek balik. Tuh lihat, ya. Jadi orang-orang yang rendah hati itu kalau diejek itu malah mendoakan semoga memberikan keselamatan pada kalian. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kamu ya wahai Dimas. Kalau Dimas mah Bapak tahulah, Dimas mah anaknya baik ya. Kakak Dimas. Yuk lanjut lagi. Itu tentang rendah hati ya. Tentang rendah hati. Nah, oke, didiklah diri kalian untuk bersikap tawadu, jujur, dan menerima kebenaran. Itu kata Syekh Robi bin Hajar. Dikisahkan bahwasanya Muhammad Salah itu melatih dirinya untuk tiap hari di gym. Kata teman-temannya dia tuh paling rajin latihannya. Nah, tuh lihat, karena dia saking rajinnya, akhirnya dia sering buat gol. Dan setiap buat gol dia sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersyukur. Betul Muhammad Arif? Betul Muhammad Arif? Betul Pak. Betul ya. Jadi intinya apa? Kalau kita mau jadi orang yang baik, mau jadi orang yang tawadu, latihan, harus dilatih. Oke ya. Itu tentang rendah hati. Rendah hati ya, tidak merasa lebih dari orang lain ya. Yuk kita masuk ke materi selanjutnya tentang hemat. Yuk hemat. Sekarang Bapak mau minta tolong ya ke kakak siapa nih yang belum? Kakak Melsia Febriani. Kak Melsia, ada Kak Melsia? Ada. Yuk kita baca Kak Melsia tentang hemat. Hemat, pengertian, hati-hati dalam menggunakan harta, khususnya dalam mengeluarkan uang. Maksudnya dalam memakai atau mengeluarkan uang harus penuh perhitungan.
Dengan menghemat pengeluaran uang, seseorang tidak akan besar pasak daripada tiang, artinya pengeluarannya tidak akan lebih besar daripada penerimaan. Lawan dari hemat adalah boros dan mubazir. Boros artinya mengeluarkan uang dengan berlebih-lebihan, sedangkan mubazir, kok hilang Pak? Oh ini ada. Sedangkan mubazir adalah pengeluaran yang sia-sia, tidak mendatangkan manfaat tetapi justru mendatangkan kerusakan. Oke, terima kasih Kak. Itu pengertian hemat ya. Hemat itu jadi kita tuh tidak menggunakan sesuatu secara berlebihan. Tidak hanya harta saja, termasuk kita menggunakan listrik. Nah, ini yang tiap pagi matiin listrik siapa? Kalau udah bangun tidur langsung matiin lampu. Nah, lawan dari hemat ya itu adalah boros atau mubazir. Ya, apa lawannya hemat tadi? Boros ya, atau mubazir ya. Apa sih Pak dalilnya? Yuk kita lihat yuk. Dalilnya mana ya? Kita lihat. Dalil tentang hemat. Oke, Kasaskia Salwa Hafidzoh. Yuk dibaca dalil tentang hemat. Inna mubadzirina kanu ikhwanas sayatin kana syaitanu lirabbih kafuro. Oke, Muhammad Jadid baca artinya. Halo Muhammad Jadid. Ya, baca artinya kamu Muhammad Jadid. Halo, Kakak Muhammad Jadid. Kakak Widi deh, Kakak Widi. Kak Widi ada Kak Widi? Kak Widi. Saya aja. Oke, siap. Boleh, sok. Sesungguhnya orang-orang yang boros itu adalah saudara syaitan. Sedangkan syaitan itu pula adalah makhluk yang sangat kufur pada Tuhannya. Iya, terima kasih Kak Muhammad Arif ya. Oke, sesungguhnya orang-orang yang boros itu adalah saudara-saudara setan. Sedangkan setan itu pula adalah makhluk yang sangat kufur kepada Tuhannya. Nah, jadi kalau misalkan kita boros ya, kalau misalkan kita nggak bisa berhemat, berarti kita temannya setan. Iya. Jadi kita harus hemat. Jadi masa kita mau seorang manusia disamakan sama setan, mau atau enggak? Nggak mau. Iya. Jadi kalau nggak mau disamakan sama setan, harus berlaku hemat. Contoh hemat apa sih Kak Saskia? Contoh hemat. Nih contoh hemat. Menggunakan air seperlunya. Itu hemat. Bapak kalau di rumah nih, kalau Bapak di rumah, Bapak nyalain air, terus airnya tuh penuh. Bapak selalu minta ke anak Bapak, Kak, tolong Kak matiin airnya. Anak Bapak umur 7 tahun. Kak, tolong matiin airnya Kak. Kenapa sih Bapak minta sama kakak, sama anak Bapak, bukan sama Bapak sendiri yang melakukan? Tahu nggak kenapa? Karena Bapak sedang, ya betul, karena Bapak sedang mengajarkan anak Bapak tentang hemat air. Lalu Bapak sampaikan ke anak Bapak, kenapa coba Kak? Ayah minta sama kakak untuk matiin air, karena kita harus hemat. Ya, so, tadi ayatnya, karena kalau kita boros kita disamakan oleh setan. Nauzubillah min dzalik. Ya, itu tentang hemat. Oke, dalil tentang hemat udah. Tuh, baca ya, rajin pangkal pandai, hemat pangkal kaya. Oke, tuh lihat ini siapa nih? Ada siapa ini? Ada Kak Muhammad Arif ini kayaknya, sama Muhammad Rizky. Tuh lihat. Bukan Pak. Saya. Ini enak ya hidupnya, ini enak ya. Itu hidup sederhana ini, sederhana. Nah, kita masuk ke materi yang ketiga yang terakhir, yaitu sederhana. Berapa menit lagi? Sederhana. Oke ya, yuk
Kita lihat pengertian sederhana. Bapak minta ke siapa ya? Coba nih, yang dari tadi opkem nih siapa nih? Yang opkem ini Kakak Raswa. Ada Kakak Raswa? Halo, ada. Kak minta tolong bacain tentang sederhana. Yang mana aja Pak yang dari hidup sederhana? Ya, sok dari sederhana. Hidup sederhana. Hidup sederhana berarti membebaskan segala ikatan yang kita dikatakan. Hidup sederhana. Hidup hemat artinya berarti yang tidak menggunakan hati, tenaga dan pikiran yang tersedia. Artinya teliti dalam memikirkan semua kebutuhan hidup. C. Tepat artinya dalam menggunakan sarana hidup harus mengenai pada sasarannya. D. Bermanfaat artinya semua penggunaan materi, tenaga dan pikiran ada manfaatnya bagi bisa mencapai tujuan hidup. Oke, terima kasih Kakak Rasfa sudah membaca tentang hidup sederhana. Artinya diri kita ini membebaskan dari yang tidak diperlukan. Itu namanya hidup sederhana. Contoh hidup sederhana, ya. Contoh hidup sederhana. Contohnya kita udah punya dikasih handphone sama orang tua misalkan ya, udah dikasih handphone 1. Tiba-tiba teman beli handphone lagi, handphonenya lebih bagus. Yang kita lakukan apa? Tidak usah membeli yang sama. Betul. Tidak perlu iri dan kita berlaku hidup sederhana. Nggak boleh iri ke sama orang lain. Ya, tapi kalau misalkan terbesit boleh nggak sih Pak? Tak, misalkan, aduh si Anu misalkan punya handphone baru, boleh nggak? Kalau terbesit? Terbesit nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan terbesit nih, dia punya handphone baru. Nah, tapi kita langsung ini menekan diri kita nih, oh iya, nggak apa-apa, itu mah rezeki mereka, itu mah rezekinya dia, rezeki saya ini, saya harus bersyukur. Ya, harus bersyukur. Kenapa harus bersyukur? Karena kata Allah sesungguhnya orang yang bersyukur itu hanya sedikit. Hanya sedikit orang-orang yang bersyukur. Ya, jadi kita harus berlaku sederhana. Oke, terima kasih Kakak Tasfa. Tuh, lihat nih, siapa yang suka nonton TV dan nonton Cak Lontong? Ada yang tahu Cak Lontong? Tahu. Tuh kata Cak Lontong, miskin itu kondisi hidup, kaya juga kondisi hidup. Tapi lihat, sederhana itu gaya hidup. Ya, sederhana itu gaya hidup. Bentuk hidup sederhana dalam berbagai aspek. Nih, itu tidak berlebihan. Konsumtif. Oke, dalil Al-Qur'annya. Oke, Bapak satu lagi nih ya, dalil Al-Qur'an tentang sederhana. Kakak Melpi, ada Kakak Melpi? Ada. Kakak Melpi minta tolong bacain Kak. Wallazina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Iya, terima kasih. Kak Alma, tolong bacain artinya Kak Alma. Ada Kak Alma? Halo, Kak Alma JC. Ada Pak. Aku aja Pak. Oh, ada Kak Alma. Aja Pak. Kak, bacain artinya Kak Alma. Ya, orang-orang apabila mengerjakan mereka. Kamu diginiin nggak ada suaraan jadi. Nggak ada suaranya, kurang kencang. Teman-teman, ada yang demikian. Orang-orang yang apabila membelanjakan harta mereka tidak berlebih-lebihan, tidak pula kikir, tapi adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian. Nah, jadi ini maksudnya apa sih Pak? Kalian pernah dengar enggak? Sesungguhnya segala sesuatu itu baik di pertengahannya. Ya, jadi yang tengah-tengah aja.
Jadi kalau misalkan mau beli sesuatu nggak yang terlalu mewah, nggak yang terlalu biasa, tapi tengah-tengah. Ya, tuh lihat. Di tengah-tengah di antara yang demikian. Kenapa sih Pak harus di tengah-tengah? Iya, supaya terhindar dari sifat itu. Dari sifat apa? Sombong. Nah, itu ya dalil tentang sederhana. Oke, kakak-kakak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di bab yang ini, di bab tentang hemat, sederhana, dan rendah hati menjadikan kita pribadi yang mulia, itu ada materi tentang hukuman. Oke, kita udahan dulu ya tentang rendah hatinya, udahan dulu tentang sederhananya, udahan dulu. Sedikit Bapak ingin menyampaikan hukum bacaan mad. Apa sih Pak mad itu? Oke, lihat ya, Bapak aja ya yang bacain ya. Mad adalah memanjangkan atau sesuatu yang memanjang. Menurut pendapat yang lain adalah sesuatu yang bertambah. Itu ya menurut bahasa. Kedua, menurut istilah mad adalah memanjangkan suatu huruf, suara huruf dari huruf-huruf mad. Huruf-huruf mad. Ada berapa ya huruf mad? Yuk kita lihat. Nah ini dia. Huruf mad itu ada 3. Ada alif, ada waw, ada ya. Nah ini huruf mad. Oke, next. Mad itu nanti dibagi jadi 2. Ada mad tabi'i atau mad asli. Lalu ada mad fara'i. Mad fara'i itu mad cabang. Jadi nanti madnya bercabang-cabang. Ya, kalau mad fara'i nanti kita belajarnya nanti aja. Sekarang kita ke mad tabi'i sedikit ya. Sedikit ke mad tabi'i. Insya Allah mudah. Yuk, sekarang kakak mau ke Muhammad Faris. Baca pengertian mad tabi'i. Halo, Kak Muhammad Faris. Ya aja Pak. Oke, boleh. Ada? Ayo, baca. Mad tabi'i atau asli adalah mad yang terjadi karena adanya salah satu dari 3 huruf mad di atas tanpa adanya sebab lain. Oleh karena itu, ia disebut mad asli, disebut juga mad tabi'i karena madnya berlaku sesuai tabiat aslinya. Ukuran panjang bacaannya adalah 2 harokat 1 alif. Oke. Nih lihat ya, di sini contohnya ya. Contohnya ini ada wa malana, wa malana. Nah, ini mad tabi'i. Kenapa ini ada mad tabi'i? Karena ada huruf bukan huruf, ada harokat fathah. Nih harokat fathah itu yang di atas ya, ketemu huruf alif. Nah ini ketemu huruf alif yang ada ma nih, yang nempel sama ma ini huruf alif. Nah ini yang nempel sama na juga huruf alif dan dibacanya 2 harokat ya atau 1 alif. Cara bacanya wa malana. Selanjutnya kalau ada harokat kasroh, nih ada huruf ko. Tuh lihat harokat di bawahnya kan kasroh, ketemu ya mati. Dibacanya panjang juga 2 harokat. Cara bacanya qila. Nggak boleh panjang qila, nggak boleh. Harus 2. Qila. Jadi kayak berayun sedikit. Qila. Oke, selanjutnya itu ada huruf ada harokat dhammah. Nih yang kayak angka 9 nih di huruf ko. Nih, ini namanya doma nih. Doma ketemu wawu mati. Ya, ketemu wawu mati. Nah, itu juga mad tabi'i. Bacanya ulu. Oke. Bapak mau minta tolong ke kakak siapa ya? Sedikit nih sebelum kita tutup. Kak Raihan. Coba baca contoh yang wa malana. Kak Raihan. Kak Raihan. Kita tolong yang resek-resek di mute dulu ya. Gak ada Kak Raihannya. Kak Fauzan aja, Kak Fauzan Satria baja hitam. Kak Fauzan ada? Baja hitam. Ada. Yuk baca contohnya. Wa malana. Ois, bagus, mantap. Kak Handika selanjutnya. Ya Kak.
Selanjutnya, contoh selanjutnya setelah wa malana. Aku bentar ini layarnya hitam, Kak. Oh, layarnya hitam. Waduh, kasihan sekali layarnya hitam. Ya udah ganti sama Kak Aldi, Kak Aldi. Halo Kak Aldi. Ya, iya Pak. Ya, baca. Setelah wa malana apa? Wama Ya, Ya. wama lana. lana Iya, bacanya 2 harokat. Wama lana. wama lana itu Pak. Oke, siap. Itulah contoh dari mat tabi'in. Bapak ucapkan syukron jazakumullah khairan katsiran kepada anak-anak atau kakak-kakak dari kelas 8E dan kelas 8D. Ya, kita tadi belajar tentang hemat, tentang sederhana, lalu tentang rendah hati. Ya, rendah hati tapi bukan rendah diri. Kalau rendah diri itu maksudnya minder. Ya, minder. Nah, itu rendah diri. Ini rendah hati, artinya tidak merasa lebih dari orang lain, ya. Itulah demikian pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang hemat, tentang sederhana, tentang rendah hati, dan tentang mat tabi'i. Semoga apa yang kita pelajari bersama ini Allah berikan keridhaan kepada kita sehingga Allah masukkan kita kelak ke Jannatul Na'im, surga Allah Subhanahu wa taala. Pesan Bapak yang terakhir, ya, sebelum Bapak tutup, pesan Bapak yang terakhir, Bapak mau tanya, silakan siapapun boleh menjawab. Kenapa kita harus belajar? Agar memperoleh ilmu, Pak. Oke, agar memperoleh ilmu. Satu, selanjutnya. Kenapa kita belajar? Agar bisa memperoleh ilmu sebanyak-banyaknya. Oke, siap. Tapi yang paling penting, kenapa kita harus belajar? Itu adalah satu, untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nih kakak-kakak kalau belajar bukan karena ibu Nenden, bukan karena ibu Mariam, bukan karena ayah atau ibu, bukan karena bapak Fadli, bukan. Tapi kita belajar untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Allah meridhokan kita, mengembalikan kita kelak ke Jannatul Na'im. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis sama-sama. Ya, yuk doa kifaratul majlis sama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Bapak ucapkan syukran jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.